Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, ketemu lagi sama Bu Adelia di sini. Nah, teman-teman, masih inget nggak apa saja komponen yang ada di neraca atau di laporan posisi keuangan? Masih ingat? Ya, jadi di laporan posisi keuangan di sini kita punya komponen yang terbagi menjadi aktiva dan juga pasiva. Yang ada di aktiva merupakan aset perusahaan dan yang ada di pasiva merupakan sumber dari mana aset ini berasal. Apakah dari liabilitas atau dari ekuitas perusahaan. Nah, teman-teman, kita sudah membahas terkait aktiva atau aset perusahaan dalam materi yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan menginjak ke materi selanjutnya, yaitu dari mana nih kira-kira aktiva ini berasal. Salah satunya aktiva ini bisa berasal dari liabilitas perusahaan atau utang perusahaan. Nah, utang perusahaan sendiri di sini dalam akuntansi kita bisa membaginya menjadi dua. Ada utang yang jangka pendek atau short term liabilities dan juga ada utang yang jangka panjang atau long term liabilities. Kita akan mulai pembahasan kita pada materi hari ini dengan utang jangka pendek atau short term liabilities. Pada dasarnya, utang jangka pendek ini timbul sebagai akibat dari adanya utang perusahaan kepada pihak lain. Jadi posisinya di sini adalah perusahaan memiliki hutang, memiliki kewajiban untuk dilunasi kepada pihak lainnya. Atau dalam hal ini berarti perusahaan posisinya adalah sebagai debitur, sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman, yang membutuhkan debit, yang harus segera melunasi kewajibannya kepada kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman. Nah, untuk utang jangka pendek ini sendiri merupakan kewajiban perusahaan yang biasanya nilai nominalnya relatif kecil dan jangka waktu pelunasannya biasanya kurang dari 1 tahun sehingga disebut sebagai kewajiban jangka pendek atau short term liabilities. Nah, kewajiban jangka pendek perusahaan ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya adalah utang dagang. Utang dagang ini merupakan utang atau kewajiban yang timbul akibat adanya transaksi perdagangan antara perusahaan dengan pihak eksternal, di mana posisi perusahaan di sini adalah sebagai pihak pembeli. Jadi di sini perusahaan sudah mendapatkan barang namun perusahaan belum membayar kepada pihak lain sehingga akan muncul suatu kewajiban yang disebut sebagai utang dagang yang termasuk ke dalam kelompok short term liabilities atau utang jangka pendek atau utang lancar. Nah, di dalam akuntansi kita juga memerlukan pencatatan kapan nih perusahaan mengakui adanya utang kepada perusahaan X, kapan perusahaan harus mengakui mencatat adanya utang kepada perusahaan Y. Nah, di dalam akuntansi di sini kita mengenal adanya sistem FOB, free on board, yaitu ada dua. Yang pertama adalah FOB shipping point, free on board shipping point, dan yang kedua adalah FOB destination point atau free on board destination point. Free on board itu artinya gratis biaya pengiriman, free on board, gratis ketika biaya perjalanan. Kita bahas dulu mulai dari yang pertama, FOB shipping point. Ya, jadi free on board shipping point ini dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai franko gudang penjual, di mana penjual di sini akan mengakui adanya piutang dan pembeli akan mengakui adanya piutang sesaat setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang penjual dan mengalami pengiriman kepada pembeli. Jadi ketika dikirimkan kepada pembeli, sesaat setelah dikeluarkan dari gudang penjual, maka barang tersebut sudah akan langsung diakui sebagai adanya utang dari si pembeli. Sehingga penjual bisa mengakui adanya piutang terhadap dirinya. Kenapa disebut demikian? Free on board shipping point artinya ketika proses shipping, proses pengiriman, maka barang tersebut sudah menjadi haknya si pembeli. Barang tersebut sudah bukan merupakan tanggung jawab penjual lagi, tapi sudah merupakan tanggung jawab dari pembeli. Untuk itu, ketika ada free on board shipping point, maka barang tersebut ketika terjadi proses pengiriman, maka ongkos kirim akan ditanggung oleh si pembeli. Sekaligus di sini pembeli akan mulai mencatat adanya utang dagang kepada penjual.
Sementara untuk proses yang kedua atau FOB Destination Point, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai Franko Gudang Pembeli, ini merupakan kebalikan dari FOB Shipping Point. Dimana kalau shipping point tadi sesaat setelah keluar dari gudang penjual maka sudah menjadi tanggung jawab pembeli dan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Sedangkan kalau di FOB Destination Point sendiri ini, ongkos kirim ditanggung oleh penjual, sehingga dia disebutnya sebagai destination. Maka ketika dia belum sampai destination, maka itu masih menjadi tanggung jawab penjual. Dan pembeli akan mengakui itu sebagai tanggung jawabnya ketika barang memang sudah sampai di gudangnya pembeli. Maka kalau di sistemnya yang digunakan adalah FOB Destination Point, maka barang ini akan diakui sebagai utang kepada penjual adalah ketika barangnya sampai. Dan juga kalau di FOB Destination Point, karena penjual ini dia bertanggung jawab terhadap barang sampai barang itu tiba di gudangnya pembeli, maka ongkos kirim di FOB Destination Point ini ditanggung oleh si penjual. Jadi berbeda ya, kalau shipping point ongkos kirimnya yang menanggung adalah pembeli, sedangkan untuk destination point ongkos kirimnya yang menanggung adalah si penjual. Selain untuk syarat pengiriman tadi, FOB Shipping Point maupun Destination Point, di mana berhubungan dengan waktu pengakuan kita, kapan kita harus mengakui adanya utang dagang terhadap penjual, maka ada juga yang disebut sebagai syarat pembelian atau syarat penjualan, yang biasa kita sebut dengan 2/10, N/30, atau juga EOM. Apa itu sebenarnya? Nah, ini sudah pernah Bu Adel bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat, 2/10 itu artinya adalah mendapatkan diskon 2% apabila utang tersebut dilunasi maksimal dalam jangka waktu 10 hari. Sedangkan N/30 ini artinya adalah jangka waktu pelunasannya maksimal adalah 30 hari setelah barang tersebut dibeli. Kemudian untuk EOM itu merupakan syarat pelunasan, di mana syaratnya adalah harus dilunasi ketika EOM, end of month, atau ketika akhir bulan. Jadi kalau untuk N/30 syarat pelunasannya adalah 30 hari, kalau di EOM syarat pelunasannya adalah ketika akhir bulan. Loh Bu, terus apa bedanya? Jadi itu jelas beda ya. Kalau yang N/30 maka dia akan dihitung 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi misalkan transaksi tanggal 15, maka N/30-nya adalah dihitung 30 hari setelah tanggal 15 bulan itu. Sedangkan untuk end of month, karena syaratnya adalah akhir bulan, maka utang tersebut harus dilunasi ketika akhir bulan. Maka ketika terjadi utang di tanggal 15, maka dia harus dilunasi sebelum akhir bulan pada bulan tersebut. Nah, itu tadi adalah pembahasan terkait adanya utang dagang, di mana utang ini biasanya terjadi untuk operasional perusahaan, salah satunya adalah untuk pembelian barang dagang kepada supplier. Kemudian ada lagi yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek atau short term liabilities, yaitu adalah utang wesel. Di mana utang wesel ini adalah hampir mirip dengan utang dagang, cuma bedanya adalah kalau di utang wesel ini atau biasa kita sebut sebagai wesel bayar atau notes payable, ini dia ada perjanjian secara tertulisnya. Kalau di utang dagang kan biasanya atas dasar rasa percaya antara pembeli dengan penjual. Kalau di utang wesel atau notes payable ini, maka dia ada perjanjian secara tertulisnya, di mana pembeli berjanji akan melunasi kepada penjual pada tanggal sekian dengan nominal sekian. Nah, di wesel ini juga ada wesel yang berbunga dan juga ada wesel yang tidak berbunga. Untuk wesel bayar yang berbunga, artinya ketika kita melunasi utang itu harus disertai dengan sejumlah bunga dengan besaran persentase tertentu. Jadi selain kita melunasi pokok nominalnya, kita juga harus melunasi bunganya. Sementara untuk wesel yang tidak berbunga, maka ketika jatuh tempo kita diminta untuk melunasi hanya sebesar nominal pokok yang tertera dalam wesel tersebut. Dan yang membedakan antara wesel dengan utang dagang salah satunya adalah apabila wesel ini dia dapat didiskontokan kepada pihak ketiga atau biasanya bank. Jadi apabila pihak kreditur yang memberikan kredit kepada kita membutuhkan uang fresh segera, sedangkan jangka waktu jatuh tempo wesel masih sekitar beberapa bulan yang akan datang, maka dia bisa istilahnya menjual wesel yang dimiliki kepada pihak bank atau pihak ketiga,
sehingga nanti bank akan memberikan nominal sejumlah seperti yang ada tertera dalam wesel tersebut, tentunya dengan dikurangi biaya administrasi sebagai keuntungan dari bank. Dan apabila wesel tersebut telah jatuh tempo, maka pihak debitur akan melunasi wesel tersebut kepada pihak bank. Nah, itu tadi pembahasan terkait materi utang jangka pendek atau short term liabilities. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar short term liabilities, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian penjelasan dari Bu Adel, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.